kalau menurut saya tidak ada karena aturan mainnya masing-masing punya punya dalih tersendiri, punya pakem tersendiri. Jadi buat acuan pemain juga kerepotan. Main di tempat sebelah, acuannya begini. Main di tempat yang ini, acuannya begitu. Jadi aturan-aturan itu yang terkadang memang kalau buat saya sendiri membingungkan. Nggak layak. Lah apakah nggak ada pemain yang protes di lapangan? Ya tetap ada. Karena apa? Ya. Namanya perlombaan. Namanya kompetisi. Mungkin saat burungnya kerja, dia tidak memandang burung lawan yang tidak kerja. Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Jangan lupa, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya ada Mbah Dol, beliau adalah Ketua Umum Mahkota Indonesia ya. Dan di sebelah kanan saya ada Bang Galang. Apa kabar Bang Galang? Siap, thank you bro. Tadi yang punya lapangan, guling-gulingan, balik akhirnya bangkrut. Bangkrut. Korban daripada perburungan. Korban dari siapa? Kalau sama Mbak aman sebenarnya. Korban. Aman. Mungkin itu sebuah proses Bang Culik. Kita ini kita belajar di dunia burung. Ternyata luar biasa lika-likunya. Sangat nggak gampang. Cukup menantang sebetulnya. Dalam artian kapok enggak. Sampai saat ini saya masih main burung. Cuman kalau untuk masalah IO memang untuk saat ini saya istirahat sebentar. Kita ganti profesi dulu. Kebetulan profesi ada yang nggak bisa ditunda soalnya. Ya alhamdulillahnya Bang Galang ini dia mempunyai usaha di luar burung. Yang pasti biar Bro Ensis tahu lapangan danau Cikunir. Ya. Ini yang mengawali beliau. Ya, sama GRC. Sampai saat ini sebetulnya masih milik kita ini, hak untuk pakainya. Masih ya? Masih. Cuman untuk sementara semua istirahat. Istirahat dulu. Istirahat dulu penonton. Kalau Mbah Dol sih sudah paham banget karena dari hulu hilirnya dunia lomba yang disponsori oleh menjadi organisasi dan disponsori oleh produk, Mbah Dol ini sudah paham banget. Pada akhirnya juga Mbah Dol ini dari pengrajin sangkar mengopeni pengrajin sangkar membuat organisasi Mahkota Indonesia, mengusung merek. Sebetulnya ini dari korban-korbannya bro, sebetulnya kalau mau jujur. Iya, kalau mau jujur mungkin karena saya pada saat itu memang belum mengenal produk Mahkota Sangkar. Bisa dikatakan di Jakarta satu-satunya produk Mahkota Sangkar ya di tempat saya. Iya. Awalnya belum bisa memaintain, ya. Belum bisa mengatur manajemen. Karena kalau bisa mengatur manajemennya, ini bisa saling mendukung. Betul. Tapi ketika manajemennya kita belum menguasai, ini cuma jadi carut-marut aja bro. Iya. Karena apa? Ada sisi keuntungan di luar lomba. Ini pada rebutan, apalagi sama bosnya ya. Iya. Pada cari muka nih. Iya. Kurang lebih. Ada yang selaka mau jadi agennya, ada yang selaka. Kalau saya nggak cari muka, saya cari duit soalnya. Enggak, Sam, masih untuk kenangan Mbah sama Ketua Galang ini luar biasa sebenarnya. Maka sampai ini masih tetap di hati Mbah, masih ingat siapa dia. Iya. Ya itulah perjalanan. Ya soalnya perjalanan waktu apa yang kita lakukan di Mahkota Indonesia, kita ketemu itu masih sumber jagung sebetulnya. Mudah-mudahan kita sehat aja. Betul. Dunia burung tambah rame, apalagi kemarin kena COVID, agak kacau. Betul. Nah, sekarang Mbah Dol kita tanya, sesemangat apa mengurusi organisasi ini? Kalau ngomongkan semangat, ya, itu memang dari awal Mbah berangkat di dunia persangkaran perburungan ini, memang tidak ada kata kita patah semangat atau kendor, tidak ada. Ya karena dengan niatan satu yang utama memang profesi Mbah yaitu di produk mahkota. Dan di sisi lain sebuah organisasinya Mbah bentuk menjadi Mahkota Indonesia itu sendiri memang kepingin rasa yang kuat sekali melayani kicomania akar rumput, benar-benar kita mensajikan penilaian yang
terbuka dan fair play. Kita tidak mandang itu burung siapa, yang punya siapa, antara bos maupun pemain kecil. Kita tatkala masuk gantangan di event mahkota Indonesia, kita sama ratakan, kita adu kualitas. Jadi sebetulnya itu yang membuat saya ikut semangat juga, ikut mengawal ya. Mudah-mudahan kita ada waktu lebih profesional, katakanlah kita garap di media informasinya. Ya udah nggak Karena apa-apa. apa? Mbah Do ini pengusaha sangkat, membuat IO, benar punya tujuan bagaimana membuka jaringan perdagangannya. Tapi asiknya di IO-nya, Mbah Do itu nggak mau peduli Ya, nggak untuk apa-apa. burung siapa Mereka yang lah itu juara, urusannya. Kita siapa mah yang ini di mereka situ yang punya pengaruh. Yang pasti ini lomba itu benar-benar fair play aja. Ya Dan itu untuk masalah itu surat-surat nanti bisa dijalani walaupun nggak ya. mudah. Karena apa? Modalnya Mbah Do ini hanya pengusaha sangkat, bukan pengusaha burung. Betul. Nggak jualan Ya burung. udah yang penting dijadiin Nggak dulu. main Nah, burung. itu lagi bapak wawancara nih nanti ingin di membuat itu lagi. wadah Ya. aja betul, ya. betul. Bagaimana sangkarnya pakai sangkar mahkota, lombanya juri fair play. Itu jempol. Bol. Walaupun nggak gampang. Nggak gampang. Luar biasa. Yang nggak gampangnya kenapa? Ini salah satu IO yang katakan sekarang sedang tiarap masalah fair play. Gimana Pak Galang? Ya karena gini ya, untuk masalah perburungan saat ini memang kecenderungan dari pihak peserta itu kurang fair play-nya ini menjadi tuntutan. Sekarang ini kebanyakan ya, kita nggak bicara IO per IO, baik Ya. itu organisasi maupun itu independen. Itu tuntutan daripada pemain-pemain lapangan, peserta-peserta gantang ini memang pengen punya penjurian yang betul-betul fair play. IO-nya juga kan? Ya itu sangat, Ya. karena dari pihak IO kan dengan adanya penjurian yang fair play otomatis menjamin pemain datang itu dengan rasa puas, karena mereka tidak ingin buruhnya bekerja tetapi anggapan mereka buruhnya tidak dinilai. Ini kan sebagian kecil ya yang di area Bekasi khususnya yang saya sering mendengar. Penuh konflik. Penuh konflik, sangat penuh konflik, dan korbannya kembali lagi ke IO, karena IO itu terkadang mereka sudah membuat aturan sedemikian rupa, tetapi dengan banyaknya misalnya nih sekarang saat ini memang kan kesejahteraan juri memang kita akui memang di bawah standar. Iya. Iya, memang di bawah standar. Mungkin kita juga jadi juri akan mengeluh hal yang sama. Dan hal itu akan Menimbulkan faktor tadi. jadi ada banyak oknum ya. Nah, menimbulkan faktor, banyak faktor akhirnya. Akhirnya juri, saya nggak menuduh, Iya. beranggapan pemain bahwa juri itu memihak. Ini adalah masalah yang harus bisa diatasi itu. Yang diomongin bukan juri-juri luar bro, yang diomongin juri-juri mantan IO-nya Bang Galang. Tapi ini fakta yang menjadi rahasia umum sih sebetulnya. Pada umumnya pemain sudah bisa menilai, Jadi rahasia entah itu umum, ya. independen, entah itu IO. Pada umumnya juri ini condong ke sana karena ya mungkin itu tadi serba keterbatasan, si pemain merasa tidak puas, si juri merasa nilainya sudah bagus. Itu tidak ada selesainya. Saya juga nggak mengerti bagaimana itu bisa diselesaikan seperti itu, konflik-konflik yang seperti itu. Ya, susah ya. Susah. Agak susah ya. Ya kalau menurut saya tidak ada, karena aturan mainnya masing-masing punya dalih tersendiri, punya pakem tersendiri. Jadi buat acuan pemain juga kerepotan. Main di tempat sebelah, acuannya begini. Main di tempat yang ini, acuannya begitu. Jadi aturan-aturan itu yang terkadang memang kalau buat saya sendiri membingungkan. Tinggal tugasnya Mbah Do. Sebetulnya ini bisa menjadi mudah, juga bisa menjadi susah. Mudahnya kenapa? Sebelum mahkota Indonesia sudah banyak IO yang berjalan. Yang Kopi tertentu. penonton. Ngopi Mbah Do. Siap. Biar goreng. Ini bagaimana Mbah Do bersama mahkota Indonesia ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah terjadi, yang positif diambil, yang negatif ya disingkirkan. Ya mungkin hal-hal seperti ini bukan sekali dua kali kita bicarakan selalu. Karena apa? Ini sih sebagai penyemangat Mbah Do. Betul. Ya, disinilah untuk kita menambah semangat, untuk menambah wawasan. Memang sulit Sulit. tatkala kita di
di lapangan ya, dengan banyaknya pemain, ada yang niat kepingin fair play, ada yang niat kepingin burungnya gimana caranya bisa menang. Pemainnya juga kadang-kadang rusak berarti Bado. Nah di situ Mbak ambil hikmahnya tatkala Mbah untuk mengawal juri-juri mahkota Indonesia atau mengawal event mahkota Indonesia sendiri. Tatkala Mbah datang walaupun nggak datang, memang saya tekankan, berusahalah semaksimal mungkin ya untuk benar-benar tidak memihak burung siapa. Memang kalau layak ya dilayakkan, kalau enggak ya mohon maaf. Itulah bahasa-bahasa kita di sini yang memang betul-betul ingin fair play, tapi banyak juga ternyata yang fair play itu cuma di mulutnya aja. Maksudnya gini bro, banyak peserta yang datang, bang lu fair play dong, bang lu fair play dong, nggak taunya dia udah membuat kesepakatan dengan juri, kan kurang ajar juga. Itu yang kita Tantangan, tekankan. Ya. Maka di situ Mbah ndak patah semangat tatkala mengawal event-event mahkota Indonesia sendiri, walaupun dari tiket yang terkecil, ketua ya. Memang saya berusaha. Maka kalau ndak layak, ndak saya layakkan. Lah apakah ndak ada pemain yang protes di lapangan? Ya tetap ada. Karena apa? Namanya perlombaan. Namanya kompetisi. Mungkin saat burungnya kerja dia ndak memandang burung lawan yang juga kerja. Nah itu pasti. Nah, maka ya memang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Yang penting hati kita menyediakan permainan atau event yang fair play benar-benar ndaknya di bibir. Kan gitu. Niatnya bersih ya. Betul. Dan ini luar biasa, hari ini akan banyak banget nanti konten-konten Culik ASBR yang mengangkat isu-isu di dunia perburungan. Alhamdulillah Bang Galang sudah memulai ke atas dan akhirnya tiarap. Itu proses. Acuannya bagaimana juri bisa sejahtera. Dan Bahdo yang baru saja memulai, mungkin sekitar 3 tahun ya, ada 3 tahun, 3-4 tahun, bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana isunya, bagaimana bentur-benturannya sudah dirasakan juga. Dan acuannya barusan ini betul-betul lomba yang bersih, fair play, dan kita doakan aja beliau-beliau ini. Amin. Bang Galang, Amin. semangat lagi. Amin. Bahdo, jangan patah semangat, ya kan, Insya untuk Allah. membuat dunia burung, dunia kompetisi bisa lebih baik lagi, bisa lebih fair play lagi. Amin, amin. Culik ASBR terus berkicau. Jaya selalu. Jaya selalu. Jaya selalu. Jaya selalu. Jaya selalu. Yang ini apa? Jaya selalu. Mahkota Indonesia. Oh iya. Mahkota Indonesia. Jaya selalu. Jaya selalu. Saya selalu buat Om Julik. Amin. Jangan lupa di Disubrek. subbreaker bahasa. Sobek. Di subbreaker. Thank you. Dan di like.